Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'du, saudaraku semuanya, para sahabat, para habaib, ahbab, para kekasih, para teman-teman semuanya yang terjaring, terhubung, terhimpun dalam keluarga Al-Haya Media. Semoga Anda sehat walafiat. Semoga Anda selamat, dimudahkan oleh Allah, sukses dan berkah, amin ya rabbal alamin. Di hari yang keempat Dzulhijjah, Masya Allah, kita di dalam lingkup kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini yang terlintas menjadi catatan harian saya adalah masalah perencanaan yang menghasilkan atau yang memunculkan arah, ya kan, atau yang berhubungan dengan itu, maka jadi rencana atau khutuh, ya, atau plan, ya, itu adalah sesuatu yang belum terjadi, digodok, dibicarakan, ya kan, yang sebelumnya pasti dipikirkan, begini akan begini, melakukan ini. Tentu ini mempunyai keterkaitan juga dengan pengalaman, dengan ilmu pengetahuan, dan pasti tujuan hidup apa yang mau diwujudkan dan dicapai oleh manusia. Di tanggal 4 berarti juz 4 ini saya membaca beberapa ayat dari juz 4 seperti lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, itu permulaan juz 4, ya kan, ayatnya 92 dari surat Ali Imran. Jadi itu mempunyai makna yang saya tangkap, itu ada perencanaan yang hari esok, ya kan, bahwa kamu tidak akan mencapai kebaikan yang tinggi, ya, kebaikan yang sebenarnya sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kamu membelanjakan atau memberikan sesuatu yang kamu cintai. Nah, ini kan belum terjadi. Jadi orang bisa memilih tingkatan, merencanakan tingkatan, kemudian yang didapatkan dari tingkatan itu pasti ada pengorbanan, ya kan, pasti ada pengorbanan yang diberikan. Nah, itulah kalau saya begini maka akan dapat ini, akan begini, akan begini, ya. Lalu seiring dengan itu juga ada ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ini 110-nya. Di juz itu kamu bisa menjadi orang terbaik atau kelompok terbaik, generasi terbaik, tapi dengan syarat konsisten. Jadi aktif melakukan kegiatan sosial. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, itu adalah kegiatan sosial yang terkontrol dan kontinu dengan baik dan mempunyai bobot dan kualitas yang bagus. Nah, ini adalah jadi ke depan juga, ya. Lagi di surat yang sama, juz yang sama, ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Itu juga ayatnya di 100 berapa 37
berapa itu 137, 38, 139, maka bahwa telah terjadi sebelum kamu kejadian-kejadian, maka kamu berjalanlah, melihatlah, berkelanalah di bumi ini, lihat Google, lihat sejarah, lihat ini, maka kamu akan tahu apa yang telah terjadi di masa lalu. Ya, qad khalat min qablikum sunan. Nah, itulah menjadi penyampaian dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa dijadikan arah dan petunjuk, ya kan, bagi yang mengambil pelajaran. Maka kamu tidak usah takut, tidak akan hina, tidak akan jatuh selagi kamu jadi betul-betul memperhatikan, punya kualitas. Nah, itu juga ke depan. Nah, inilah yang namanya jadi rencana atau perencanaan atau planning, adalah mengambil pelajaran kanan kiri, mengambil pelajaran jadi masa lalu untuk hari esok, untuk tahun besok, untuk berikutnya yang supaya lebih bagus. Yang dekat disebut perencanaan yang dekat. Nanti begini, pekan depan melakukan ini. Nah, jadi seperti itu terencana. Itu adalah apa tugasnya manusia, ya kan, tugasnya manusia, kita semuanya ya, jadi seperti itu. Nah, yang hakikatnya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pribadi juga begitu, di keluarga juga begitu, apalagi di kelembagaan yang ada formalitasnya kayak yayasan, perusahaan, maka pasti ada perencanaan, ada planning, ada khutbah yang dibuat dan kemudian dicapai setiap saat dan seterusnya. Bahkan perencanaan sampai akhirat pun jadi sudah ada, karena di akhirat itu ya cuman ada dua, bahagia dan sengsara. Kalau bahagia itu gambarannya tentu di surga Allah Subhanahu wa taala, sengsara tentu ada di neraka, wal'iyadzubillah. Semoga jadi Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Nah, hidup yang sekecil apapun bila di planning, direncanakan, maka dia akan jadi tepat sesuai waktu, sesuai dengan tenaga, kapasitas yang ia punya, maka tidak ada yang tercecer, dan tenaga seberapapun yang Allah berikan maka akan ringan di dalam hisabnya, karena akan terpakai dengan baik, tepat dan benar. Nah, gitu. Sukses, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.